Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enda Suciati. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Kudus. Di sini saya akan melakukan penyuluhan kepada ibu-ibu mengenai perawatan tali pusat. Baik. Untuk waktunya nanti saya melakukan penyuluhan ini sekitar 10-15 menit. Bagaimana? Apakah ibu-ibu bersedia? Wah, saya setuju. Baik, jika ibu setuju. Sebelum melakukan penyuluhan ini saya ada lembar tentang perawatan tali pusat secara lebih ringkas. Nanti ibu-ibu bisa dibaca, bisa dibawa pulang. Oke, Jadi mengetahui cara perawatan tali pusat yang baik dan benar. Ibu, wow, tali pusat. ada kabarnya juga guys. Baik, sebelumnya ibu-ibu sudah punya anak? Katanya belum. Belum, makanya baru ya bu. Oh iya. Ibunya udah punya anak? Udah berapa ibu? 2. Ibunya? 1 tahun. Dulu waktu bayi, ini umurnya berapa ibu? Baru 2 bulan. 2 bulan ibunya? Udah 1 tahun. Dulu waktu perawatan gimana ibu? Perawatan tali pusat? Masih dibantu sama orang tua. Kan susternya ada yang kesini. Gitu. Oh gitu ya ibu. Baik ibu, di sini saya akan belajar kembali cara perawatan tali pusat ya ibu. Baik, perawatan tali pusat itu sendiri adalah tindakan perawatan pada tali pusat bayi baru lahir sejak dipotongnya tali pusat sampai tali pusat mengering dan lepas. Tujuan dari perawatan tali pusat itu sendiri adalah untuk mencegah terjadinya infeksi pada tali pusat bayi dan mempercepat proses penyembuhan luka bekas pemotongan tali pusat. Jadi dulu kan itu sih tali pusat itu kan masih menyatu dengan ari-ari. Setelah keluar dari rahim itu dipotong, terus dilakukan perawatan tali pusat untuk mencegah infeksi. Tujuan dari perawatan tali pusat itu sendiri yang pertama adalah untuk mencegah terjadinya infeksi pada bayi baru lahir. Prinsip perawatan tali pusat pada bayi itu yang pertama harus menggunakan kasa kering steril. Karena menggunakan kasa kering steril itu karena kan tali pusat itu kan masih, apalagi bayi baru lahir itu masih rentan terhadap infeksi. Yang kedua, menggunakan kasa alkohol. Terus dengan menggunakan perawatan terbuka. Alat dan bahan yang digunakan untuk perawatan tali pusat. Dulu alat dan bahannya apa ya ibu? Air hangat itu pasti. Air hangat soalnya. Oh iya. Ya, air hangat juga termasuk alat dan bahan. Alat dan bahannya selain air hangat itu ada kasa steril sama kapas steril ya ibu. Iya betul. Iya. Selanjutnya cara perawatan tali pusat itu yang pertama ibu harus mencuci tangan ya. Iya. Mencuci tangan dengan 6 langkah. Sudah tahu ya ibu? Sudah. Iya. Ya. Cuci tangan itu harus mencuci tangan 6 langkah. Setelah itu dikeringkan dengan menggunakan handuk ya ibu. Tangannya jangan basah. Nanti itu harus kering tangannya. Oke. Yang selanjutnya tuh buka balutan pada tali pusat. Buka balutannya itu dengan cara hati-hati ya ibu, jangan kasar, nanti akan luka pada tali pusat jika dibuka dengan kasar. Terus jika nanti kalau dibuka lengket itu bisa dibasahi dengan air hangat ya. Untuk memudahkan dalam proses membuka. Setelah itu, bersihkan tali pusat dan daerah sekitar tali pusat menggunakan kapas yang telah dibasahi dengan air hangat. Lakukan secara hati-hati dan lembut. Setelah dibersihkan, keringkan tali pusat dan balut kembali menggunakan kapas steril. Dengan bentuk kapasnya itu bentuknya segitiga ya ibu. Nanti terus dililit di tali pusat.
Waktu perawatan tali pusat, apakah Ibu udah tahu waktu perawatan tali pusat itu dilakukan kapan? Biasanya itu saya habis mandi. Iya. Perawatan tali pusat itu memang dilakukan sehabis mandi pagi atau sore ya Ibu, pagi dan sore. Selain itu, selain dilakukan sehabis mandi, perawatan tali pusat juga bisa dilakukan sewaktu-waktu bila tali pusat itu basah terus terkena BAB-nya adik atau terkena PJ-nya adik, yang mungkin adiknya aktif ya, yang bisa basah. Terus tanda infeksi tali pusat itu bisa ditandai dengan pangkal tali pusat itu berwarna merah dan bengkak seperti yang berada di gambar ya Ibu. Oh iya. Terus jelas Mbak. selain itu keluar cairan yang berbau dan bernama. Tanda infeksi tali pusat yang lain itu adiknya bisa mengalami demam, rewel, perut menjadi tegang, dan gerakan kaki bayi menjadi kaku, bahkan bisa menimbulkan kejang pada si adik, Bu. Bayi juga ya? Iya. Hal-hal yang harus diperhatikan saat perawatan tali pusat itu jangan melakukan perawatan tali pusat dengan menggunakan plester ya, karena plester itu kan lengket, jadi bisa menyebabkan iritasi pada adik, karena bayi kan itu masih sensitif, nanti bisa menimbulkan gatal, luka pada sekitar tali pusat. Selain itu, daerah tali pusat dan sekitarnya harus selalu dalam keadaan kering dan bersih. Bila pada tali pusat atau daerah sekitar tali pusat terjadi tanda-tanda tadi seperti kemerahan tali pusatnya terus bernanah, segera hubungi petugas kesehatan yang di sekitar Ibu agar segera ditangani dengan baik. Baik Ibu, itu penjelasan dari saya mengenai perawatan tali pusat. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum ada. Mbak. Jika belum ada, dan mungkin ini sekarang belum ada ya Ibu, tapi nanti kalau Ibu waktu ibunya punya bayi lagi yang lupa tentang perawatan tali pusat, nanti bisa tanya pada saya atau tanya pada orang yang lebih ahli ya Ibu. Nanti saya kasih nomor HP saya, nomor Ya, WA ini saya. ya Mbak nomornya. Nanti bisa Saya ditanyakan kepada saya ya Ibu. Ini Di level nomornya tersebut Mbak, ya sudah ada nomor HP saya. Nanti bisa Mas, disimpan. ini Bisa disimpan. Nanti kalau sudah punya bisa bertanya sama saya. Itu baik, jika tidak ada pertanyaan saya. Terima kasih Ibu sudah datang di kunjungan saya. Iya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.